Kembali dianggap pagi pemirsa, video ratusan pemotor diduga pemudik menerobos sekat pembatas larangan mudik viral di media sosial. Membludaknya pemudik membuat petugas kewalahan untuk menghadang mereka. Inilah video amatir saat ratusan orang yang diduga pemudik menerobos sekat pembatas yang dipasang petugas. Membludaknya pemudik membuat petugas kewalahan untuk menghadang mereka. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari di pos penyekatan Kepuh, Karawang Barat. Sementara itu di gerbang tol Cikupa, Banten, para pemudik yang akan menuju Serang bersembunyi di truk pengangkut sepeda motor. Namun aksi pemudik nekat ini diketahui petugas yang melakukan penyekatan di gerbang tol Cikupa. Selain diperiksa identitasnya, 10 pemudik yang menumpang truk pengangkut sepeda motor dari Jakarta ini juga diberi sanksi teguran oleh petugas. Anak buah saya dan saya sendiri langsung operasi pemeriksaan. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Kita menemukan modus baru di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Pak, itu ada berapa pemudik yang ini, Pak? Ada berapa orang, Pak, yang di dalam mobil itu, Pak? Yang di kan susun yang di bawah 8, yang di atas 2. Jadi penumpangnya 10. Pemudik gelap ini kemudian menjalani swab antigen sebelum dibantu petugas menuju kampung halamannya menggunakan mobil polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kegiatan di Terminal Antar Kota Pulau Gebang. Selain protokol kesehatan, Budi Karya juga mengecek kelengkapan dokumen calon penumpang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Sabtu kemarin meninjau prosedur perjalanan, proses tes kesehatan, hingga pengecekan syarat jalan di antar kota Terminal Pulau Gebang. Penumpang yang melakukan perjalanan wajib melampirkan surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Budi juga mengecek kondisi kelayakan bus dan kondisi fisik supir bus. Terminal Pulau Gebang adalah satu-satunya terminal bus yang melayani perjalanan antar kota selama masa larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Proses daripada peniadaan mudik itu dijalankan dengan baik, baik di Pasar Senen maupun di Pulau Gebang. Apa itu? Yaitu memang kita dalam upaya untuk mengurangi atau meniadakan terpaparnya COVID-19, kita melakukan peniadaan mudik. Sementara itu pemirsa, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono menyatakan penyekatan mudik sudah sesuai standar operasional prosedur. Masyarakat diminta mematuhi pelarangan mudik agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono kemarin memantau penyekatan mudik melalui udara. Jalur yang dipantau mencakup ruas arteri, tol Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Gatot menyatakan operasi penyekatan mudik merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Gatot Edi meminta masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik. Gatot juga minta aparat di lapangan selalu menggunakan pendekatan humanis saat menyekat pemudik. Kita meminta kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi kebijakan pemerintah larangan mudik. Ya, mudik di rumah saja, ya, mudik virtual seperti itu. Sekarang kan sudah maju. Pemirsa, polisi menangkap seorang pemudik yang kedapatan memalsukan dokumen hasil tes PCR saat akan terbang dari Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Aksi pelaku ketahuan setelah petugas memeriksa hasil tes ke klinik laboratorium. Seorang warga Banten yang bekerja di Semarang harus berurusan dengan polisi karena ketahuan memalsukan surat hasil tes PCR di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang. Kecurigaan petugas bermula saat dokumen pelaku diperiksa petugas kantor kesehatan pelabuhan.
Dalam dokumen, tertera hasil tes PCR hari Sabtu tanggal 8 Mei, padahal pelaku terjadwal akan terbang Sabtu pagi. Hal itu dirasa janggal karena hasil tes PCR paling tidak membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mengetahui hasilnya. Jadi kita karena dibaca surat, kemudian tanggal pemeriksaan tanggal 8, suratnya tanggal 8, dan beliau berangkat tanggal 8 pagi. Kemudian kami hubungi dari lab, ya. Dari lab menyatakan bahwa lab baru buka pukul 8 pagi. Lab baru buka pukul 8 pagi, dan itu sangat tidak mungkin hasil swab PCR sudah bisa beliau bawa pagi untuk terbang ke Jakarta. Nama pelaku juga tidak tercantum di laboratorium yang tertera di surat hasil swab. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Semarang Barat. Pelaku sengaja mencetak dokumen hasil PCR dari internet karena terburu-buru dan belum melakukan tes. Dari Semarang, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 19 penumpang jalani swab antigen saat hendak berangkat dari Terminal Kalideres, Jakarta. Penumpang tersebut dinyatakan negatif dan diizinkan untuk berangkat keluar kota. Pengecekan swab antigen di Terminal Kalideres dibuka gratis untuk para penumpang bus yang akan berangkat ataupun tiba di terminal. Penumpang yang diperbolehkan berangkat hanya dalam keadaan mendesak seperti perjalanan dinas atau keperluan karena sakit atau meninggal. 19 penumpang yang disuap antigen dinyatakan negatif dan seluruhnya dapat melanjutkan perjalanan. Sudah ada yang lolos hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau penumpang yang tidak memenuhi persyaratan akan kita tolak sampai dia menyiapkan melengkapi persyaratan yang harus disiapkan. Gitu. Ya, pemirsa, mudik lokal di wilayah aglomerasi Jabodetabek dilarang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini untuk menghalau pemudik dan 8 titik penyekatan pun disiagakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang warga mudik lebaran di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Aglomerasi adalah kota-kota yang tergabung dalam kawasan tertentu. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, perjalanan lintas wilayah aglomerasi sebelumnya memang difasilitasi untuk perjalanan dinas atau bekerja. Namun ketika ada tujuan mudik, pemerintah memutuskan melarang untuk menekan mobilitas warga selama libur lebaran. Pemprov DKI Jakarta mendirikan 8 titik penyekatan di Kalideres, Joglo, Pasar Jumat, Jalan Raya Bogor, Kalimalang, Jalan Cakung Bekasi, Budi Luhur, dan Perintis Kemerdekaan. Petugas akan langsung memutar balik kendaraan yang mau mudik meski masih berada di Jakarta. Pelarangan ini berlaku sejak 6 hingga 17 Mei mendatang untuk mencegah persebaran COVID-19 di masa libur lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga negara asing asal Cina melenggang masuk ke Indonesia. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.